Oke, halo semuanya, jumpa lagi sama gua. Jadi kali ini kita bakal ngebahas materi yang cukup singkat dan tidak menarik sama sekali, yaitu adalah penyimpangan sosial. Sebelum mulai, pasang dulu handsetnya, siapin pulpen sama kertas, dan let's get it. Oke, dengar kata penyimpangan, kira-kira apa yang terlintas di kepala kalian? Tulis di kolom komentar. Ya, penyimpangan itu merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Kalau pelanggaran itu perbuatan yang nggak sesuai sama aturan. Kalau penyimpangan itu perbuatan yang nggak sesuai dengan kesepakatan. As simple as that. Silakan dicatat. Jadi penyimpangan ini mungkin sering banget kita lakuin ya tanpa kita sadari. Contoh yang paling sederhana itu adalah buang sampah sembarangan. Kenapa sih banyak banget gitu orang yang buang sampah sembarangan? Jadi sampah itu merupakan sisa barang yang udah nggak terpakai lagi. Kayak mantan ya, enggak dong. Jadi kalau menurut gua itu, kalian boleh setuju boleh enggak, ada tiga alasan kenapa orang itu buang sampah sembarangan. Jadi yang pertama itu udah pasti karena kurang tersedianya tempat sampah. Mungkin lu sering lihat ya, di tempat-tempat wisata itu banyak banget ada bak sampah yang udah overload, sehingga memaksa orang itu, gua buang di sini aja dah gitu, karena saking kurang tersedianya tempat sampah. Terus yang kedua itu adalah udah pasti karena ikut-ikutan orang lain. Misalnya gini nih, lu lagi jalan-jalan di Taman Kota Singaraja, terus lu lihat ada orang lain yang buang sampah seenaknya, pasti lu mikir kayak gini kan, dia aja boleh, kenapa gua nggak boleh gitu kan. Akhirnya lu juga buang sampah sembarangan gitu, karena ada sugesti, adanya ajakan dan pengaruh dari orang lain. Terus yang ketiga itu mungkin ini alasan yang jarang orang lain sadari ya, karena tidak adanya efek langsung, tidak adanya akibat langsung dari buang sampah sembarangan. Pasti lu waktu SD sering banget kan diajarin sama guru kalian kan. Jadi anak-anak jangan buang sampah sembarangan, nanti jadi banjir. Anak-anak jangan buang sampah sembarangan, nanti lingkungan jadi rusak. Anak-anak jangan buang sampah sembarangan, nanti lingkungan jadi tercemar. Nah, masalahnya nih, kalau sekarang kita buang sampah sembarangan, apakah efeknya itu datangnya sekarang? Apakah sekarang kita buang sampah di sungai langsung banjir? Enggak, no. Efeknya itu akan terjadi beberapa puluh tahun ke depan. Jadi gitu. Itu hal yang kurang kalian sadari. Jadi yang pertama itu ada faktor sosiologis, ada faktor psikologis, sama ada faktor biologis. Faktor sosiologis itu udah pasti orang itu melakukan perilaku menyimpang karena lingkungan sosial yang memaksa dia kayak gitu. Misalnya itu di daerah terpencil banyak orang yang jadi kriminal karena lingkungan sosialnya juga menjadi kriminal, karena dia ikut-ikutan, tersugesti lagi. Adanya ajakan, adanya pengaruh dari orang lain kayak gitu. Kalau ngomongin masalah psikologis, tulisannya psikologis tapi dibaca psikologis, itu adalah masalah kejiwaan. Jadi ada seseorang yang kejiwaannya terganggu sehingga menyebabkan dia ngelakuin yang namanya penyimpangan. Ngomongin masalah biologis ya, jadi biologis ini sebenarnya adalah berkaitan dengan lingkungan, berkaitan bukan lingkungan sosial tapi lingkungan alam lebih tepatnya. Karena lingkungan alam seseorang itu yang kurang mendukung, jadinya dia ngelakuin perilaku yang menyimpang. Yang pertama itu ada namanya penyimpangan positif. Penyimpangan positif ini adalah penyimpangan yang masih bisa diterima oleh masyarakat. Contoh penyimpangan positif apa bang? Gini, misalnya kan banyak ada anak-anak SMP yang dari segi usia itu emang belum boleh dia bawa motor, terutama yang kelas 1 sama kelas 2 SMP. Itu kan usia mereka masih berapa sih? Itu kan harusnya belum boleh bawa sepeda motor. Tapi karena orang tuanya yang sibuk, akhirnya dia bawa sepeda motor sendiri. Mengendarai maksudnya bukan bawa sepeda motor, kan keberatan coy. Ya maksudnya di usia segitu yang dari segi umur itu belum boleh. Biasanya kan berapa? 17 ya baru bisa bawa sepeda motor ya. Nah itu sebenarnya belum boleh, tapi
Karena sebuah keadaan, makanya dia ngelakuin itu demi meringankan beban orang tua. Itu namanya penyimpangan positif yang masih bisa diterima lah gitu. Terus contohnya apa? Silakan tulis lagi di kolom komentar. Ayo kita gas diskusi di sini boleh. Nah, terus yang kedua itu ada penyimpangan negatif. Nah, kalau penyimpangan negatif ini sudah pasti penyimpangan yang belum bisa diterima oleh masyarakat. Namun di penyimpangan negatif ini belum sampai ke hukum pidana, tapi masih diberikan sanksi sosial. Dikelari secara kekeluargaan, udah selesai itu. Nah, selanjutnya itu ada penyimpangan primer, ada penyimpangan sekunder. Nah, maksudnya apa? Gampang, silakan catat lagi. Penyimpangan primer itu merupakan penyimpangan yang bersifat sementara. Ya, bersifat sementara. Kenapa? Karena hanya dilakukan sekali itu saja. Dan penyimpangan primer ini membuat orang itu nggak ingin lagi ngelakuinnya. Karena setelah dia melakukan penyimpangan, dia mendapatkan sanksi. Sanksi itu memberikan dia efek jerah. Jadinya dia itu nggak mau lagi ngelakuinnya. Atau dengan kata lain, penyimpangan primer ini adalah penyimpangan yang belum begitu merugikan orang lain. Nah, yang selanjutnya ada penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder ini penyimpangan yang dilakukan secara berulang-ulang dan udah pasti merugikan orang lain. Itu misalnya nih, banyak ada maling, banyak ada rampok di masyarakat. Ini kan udah berulang kali mereka ngelakuin ini. Udah pasti ini ngerugiin masyarakat. Ya kalau misalnya ada maling, gimana nggak rugi? Kita udah susah-susah ngumpulin duit, sekarang enak-enaknya orang itu maling. Jadi sekarang pertanyaan gua itu, apa sih bedanya perampokan sama pencurian? Tahu kan? Yang tahu tulis di kolom komentar deh. Nah, jadi gua jelasin ya. Jadi kalau perampokan sama pencurian ini dua hal yang sama tapi beda. Same but different. Gini. Jadi kalau pencurian itu sama perampokan itu sama-sama mengambil barang bukan miliknya sendiri. Cuman bedanya kalau pencurian itu yang punya nggak tahu. Kalau perampokan yang punya tahu. Bang, kalau perampokan ada pemaksaannya nggak? Jelas. Kalau pencurian nggak ada pemaksaan. Orang yang punya barangnya nggak tahu gimana mau maksa. Jadi ya udah ambil aja gitu. Ya, jadi itu penyimpangan sekunder. Nah, yang ketiga itu ada namanya penyimpangan situasional. Oke. Di sana ada kata situasi. Jadi adanya sebuah keadaan yang memaksa orang itu untuk melakukan perilaku yang menyimpang. Jadi, misalnya kalau ada orang kelaparan nih gitu, tiba-tiba ada abang-abang warteg gitu kan di depan. Bang, nasi goreng 15 bungkus. Kalau enggak, gua bunuh lo gitu misalnya kan. Karena saking kelaparannya. Kelaparan tapi gak bawa duit gitu. Kenapa gak bawa duit? Karena gajinya gak cair-cair. Udah tanggal tua, gajinya gak cair-cair. Tanggal muda juga gak cair-cair. Mending gua saranin deh, kalau gaji lu gak cair-cair, mending lu jualan es batu. Laku gak laku tetap cair gitu. Nah, selanjutnya itu ada namanya penyimpangan individu sama penyimpangan kelompok. Nah, ini lebih simpel lagi. Kalau penyimpangan individu itu dilakuin oleh satu orang, kalau penyimpangan kelompok itu dilakuin oleh banyak orang. Jadi itu aja sih contoh dari penyimpangan. Nah, kemudian gimana solusi untuk menangani penyimpangan yang tadi? Sudah pasti harus adanya sanksi yang tegas. Harus adanya sanksi yang bersifat memaksa. Jadi what is memaksa? Memaksa itu artinya mau nggak mau harus mau, bisa nggak bisa harus bisa. Sederhana tapi menyakitkan adalah mencintai tanpa dicintai.